tentunya mungkin dari tim pelarian mereka sudah menyiapkan sesuatu dengan penggunaan agent selection seperti ini. Terima kasih banyak untuk Albert Frost Misty atas analisisnya yang sangat-sangat lengkap mengenai tim material melawan dengan tim pelarian. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam map kedua kita, yaitu Displit dari Ether. Sekarang pakai dasi Salpok pramuka. banget. Salpok banget serius. Apa sih tujuannya tuh apa? Hei. Apa yang ingin diraih gitu ya? Pakai dasi pramuka. Aduh. Aduh. Oke. Dwi Dharma buff ini ya, kita lihat aja lah apa yang akan terjadi di map kedua kali ini. Thank you banget Albert Frost Misty buat analisisnya. Well, kencangkan sabuk pengaman kalian karena mungkin akan ada yang cepat lagi di pertandingan map kedua kali ini. Waduh. Dan nampaknya Fluffy langsung gaspol setup dengan Gravity Well. Ada fault line tapi masih bisa di-dodge. Fluffy ngambil fight-nya di Ramen. Buset, double kill dari seorang Fluffy. Oh my Bahkan yang God. ketiga. Oh no. Tiada kata rem untuk seorang Fluffy di dash ke depan muka. Buset bang. Apakah Ranski akan mampu menyelamatkan satu ronde lagi? Ternyata tidak. Ya Hormat ampun. Hormat dulu Mijay. Respect. O7. Oh 07. Astaga. Lagi-lagi speedrun. Ethereal Iya ini. kan, udah pasang seatbelt belum guys? Asli ini udah roller coaster nih. Ini ngebut nih gaspol nih. Iya, ini observer sampai kayaknya harus nyiapin 2 mouse nih ya. Biar cepet gitu mungkin tuh. Ini Atau entah gimana. observernya mesti ngeflick cuy. Ngeflick, oke. Ya ini kita tanpa berlama-lama lah, langsung aja kita masuk ke dalam ronde kedua karena lihat dari tim pelarian mereka akan langsung menuju ke arah side up. Fluffy menjaga dari jarak yang cukup dekat, ada sebuah face shot yang keluar tapi Kazu mampu untuk mendapatkan Sekai dari out of position dan bahkan lihat dari arah kill put 4 pemain yang berbeda dari Ethereal mendapatkan kill tentunya. Bahkan Kashmir tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba udah 2 angka untuk Ethereal. Gak banyak yang gue lihat tadi, tiba-tiba aja udah 2-0. Tiba-tiba semua tim anggota tim pelarian udah hilang dari server di ronde tersebut. Iya. Itu Dasi Pramuka buff ini. Dasi Pramuka buff. Bayangin kalau dia pakai peci coy. Udah pakai peci, pakai Dasi Pramuka. Beuh. Gue nggak tahu, meledak kali ini server Valorant kayaknya. Buffnya udah terlalu kuat sumpah. Ini oke, kita lihat dari tim pelarian siap berlari lagi ke arah side up. Smoke langsung sacelnya ke Icep. Atau mungkin gagal tepatnya dari Suga. Pain Shells, kita tahu Suga di split kemarin lumayan on fire. Kita lihat apakah dia bisa mengulangi kembali performanya. Tapi masalah ada Kazu sekarang yang nge-delay dengan cukup lama. Langsung dihancurin, ada flash di satchel lagi. Kembali mendelay push. Dan oh my god. Oh no. Waduh. Naik turun cantik. Langsung ketahan dari arah mainnya di swing. Swing. Tersisa Ranski ya guys. Ya, 2 lawan 1. Ya ampun. Kita mau nge-kiss apa kalau kayak gini? Itu main outbound di arah ropes. Itu gue pertama kali sih ngeliat 2 orang. Kan ropesnya ada 2 tuh. Dua-duanya naik turun. Ada satu yang main di arah heaven. Itu bingung ini. Ini tim pelarian bingung mau lihat kemana, Son. Kayak whack-a-mole Bingung tau gak mereka. sih? Whack-a-mole dulu nih. Swing. Run and gun itu tuh. Bukan swing lagi, run and gun. Dan tiba-tiba udah 3-0 lagi-lagi tanpa nyentuh 1 minute mark udah 3-0. Dan sekarang tim pelarian, gue gak tahu apa yang akan mereka lakukan. Ternyata Tarkam dari Rahmit Suga dapetin 1 kill memang. Pensel dibalas dengan Pensel, semua utility yang bisa dibuang, semuanya dibuang dan tiba-tiba saja pemain-pemain Ethereal semuanya tumbang. Tapi masih ada PJ di sini, 1 kill berhasil dapetin 3 Dior 1 kill lagi, 1 melawan 1 tapi Fox Lord dengan pixel HP 1 HP. Dia berhasil dapetin 1 angka untuk tim pelarian. Tarkam yang begitu memukau, bukan memukau sih, begitu cepat dari arah mid tadi. Gila ini match. Tauran breathing teknik. First form. Caster juga, Itu di mid. caster juga di ini. Itu mid tauran cuy. Sumpah. Itu semua yang bisa dilempar Bel. Lu lihat itu bahkan di detik akhir aja masih ada plot twist tau nggak? Mijay sempat dapat triple kill, 1 HP clutch dari Fox Lord. Udah. Ini match sih Sentinels pun ketar-ketir melihat ini, bro. Gokil.
Asli, ini pure raw skills yang dipertontonkan oleh kedua tim. Kita lihat dari Kazu. Karena, buset, gesit banget. Ini, anak-anak ini gesit banget. Gerakannya gue gak ngikutin, sumpah. Dan langsung aja, rotasi, pindah. Dan karena ada wall sage dari arah Heaven B, pelarian gak bisa berbuat banyak, mau gak mau harus nunggu. Dan dari fence-nya udah ditinggal. Di fire dulu. Oke. Satchel yang mungkin tidak begitu efektif. Nampaknya akan rotasi kembali ke arah side A. Di mana ada seorang Fluffy yang menunggu bersama juga dengan Rendra. Ada Cosmic Divide yang dibuka, smoke di pop untuk setidaknya mendelay push dari tim pelarian. 36 detik, nggak banyak waktu yang mereka punya untuk melakukan inisiasi ini. Dan langsung ditarik semua smoke dari Rendra. Sudah mampu mendapatkan Kazu. 4 lawan 5 sekarang. Punya showstopper di sini dari seorang Suga. Fluffy mampu mendapatkan kill 1 tapi langsung di trade frag kembali oleh Znekai. 2 lawan 3, 16 detik. Dan ini ada Mijay. 1 kill, 2 kill. Dan bahkan menjadi 1v1 11 detik. Rendra masalahnya jauh banget. Dia masih punya star untuk setidaknya ngedelay. Tapi dia memilih untuk berlari. Dan nampaknya 1v1 situation. Rendra datang dari arah Ellie. Folklore harus melakukan clutch sekali lagi untuk mendapatkan angka oleh untuk pelarian. Dan Folklore ngelihat ke arah Heaven dari arah New Box. Dia bakal meletakkan sebuah smoke. Dia bakal nge-swing ke arah kanan. Nampaknya Folklore nggak mengetahui hal ini, nggak ngedenger stepnya, tapi justru dia buka step mencoba wallbang. Cukup banyak suara yang dibuka oleh Rendra di sini ketika melakukan clutch, dan sayangnya dia melihat ke arah yang salah. Tapi Folklore juga nggak ngepick. Dan masih belum bertatap muka sama sekali di sini, dan Folklore akan mampu mendapatkan triple kill-nya. 3-2 Rendra. Overthinking tadi dan tibek dilakukan oleh Folklore. 3-2 pelarian berhasil memeras 1 angka lagi dari Ethereal. Yap, itu tadi mereka langsung nerabas masuk ke arah Heaven A. Langsung tarkam tadi. Untungnya mereka siap banget untuk nungguin pemain-pemain yang ada dari arah screen. Tadi Mijay dia udah berusaha sekuat tenaga untuk nge-hold train yang dilakukan oleh tim pelarian. Tapi lagi-lagi Folklore bisa memenangkan ronde untuk tim pelarian, dan Ethereal. Ada yang cukup aneh di sini. Operator akan digunakan oleh Fluffy, sementara dari Kazu hanya akan menggunakan sebuah sheriff. Begitu pula Rendra. Agak sedikit membingungkan, tapi nevertheless ronde harus segera diresume kembali. Biors akan menahan dari arah Heaven B. 4 pemain dari pelarian berada dari arah mid. Ada flash yang sudah dikuatkan, begitu pula Pain Shells dibalas dengan Pain Shells, dan Biors masih punya wall untuk menahan pergerakan pemain-pemain dari tim pelarian. Belum dihancurkan kali ini wallnya, bermain dengan cukup agresif. Suga akan jadi garda terdepan, langsung nge-swing dan mampu untuk mendapatkan 1 kill ke arah Biors. Belum ada refrag yang terjadi, 4 melawan 5 sekarang. Spike sendiri masih belum jelas, tapi ada sebuah rolling thunder yang dibuka. Kazu masih mampu mendapatkan kill di posisi tersebut, dan B-main sudah diambil kendalinya oleh Mijay. Mampu mendapatkan 1 kill, langsung diras. Fluffy mampu mendapatkan 1 kill juga, dan tiba-tiba saja tersisa Rensky seorang diri membawa Spike pergi ke arah side A setelah informasi yang sudah didapatkan, dan Ethereal harus segera melakukan retake. Ya, ini clutch yang sangat double untuk seorang Ransky karena dia punya banyak banget waktu untuk reposition, dan dia memilih untuk datang ke arah screen. Beruntungnya pemain-pemain dari Ethereal memilih datang dari arah vent. Jadi Ransky bisa saja memenangkan clutch ini, dan dia sering banget memenangkan clutch untuk pelarian. Pakai Atraf nggak tuh? Masih punya 2 smoke di sini Ransky. Dia udah nggak punya star untuk dimainkan, dan dia udah ngelihat trigger disiplin, dan tentunya harusnya sudah di plan untuk Heaven. Tapi Mijay justru ngelihat ke arah backside dan bakal udah disetengahin. Ya ampun, Ninja Defuse! Oh my god, no! No way! What a clutch by Fluffy! Dia pinter banget. Dia pertama nge-half defuse, terus dia nge-smoke, terus dia pindah sedikit keluar. Itu posisi yang emang agak nggak di-expect. Tapi ini nice hold juga ke arah side B-nya. Walaupun demikian ini agak sebenarnya udah blunder dari Ethereal. Ini posisi yang harusnya udah plan buat Heaven. Mereka nggak cek ke screen.
Dan Ransky udah melakukan yang terbaik untuk memenangkan kelas tadi. Tapi sayangnya Ethereal yang berhasil memenangkan ronde tadi. Kembali sekarang pelarian mau nggak mau harus main Eco. Fluffy di posisi mading. Dan udah nge-spot turret dari seorang Mijay. Mendapatkan informasi kalau ada pemain dari arah garage. Yap, ini bahkan 4 ultimate dimiliki oleh Ethereal. Ini udah bisa jadi statement tersendiri. Fluffy sudah sangat-sangat siap. Suga tertek ke low HP dan Renda yang akan nge-swing di sana. 4 melawan 5 sekarang mid. Sekali lagi akan diisi. Tapi pemain-pemain Ethereal, mereka nggak peduli sama sekali. Mereka hanya akan menunggu tarkam dari arah dalam side. Antara itu side A ataupun dari arah side B. Main pemain dari tim pelarian bermain secara berdempetan. Kali ini Heaven A mulai diisi. Biors dan juga Rendra sudah siap. Tarkam mulai terjadi. Biors mampu mendapatkan 2 kill. Ada stun yang dikeluarkan. Spike pun drop dan informasi masuk. Tapi Biors while blinded masih mampu mendapatkan kill. Dan Kazu yang akan menutup ke arah Volkswagen. 5-2 Ethereal. Bahkan mereka tidak memberikan kesempatan sama sekali bagi pelarian untuk melakukan spike plan di posisi tersebut. Well. Ini asli ini aimnya dari Ethereal too strong sih menurut gue. Dan pelarian mainnya terlalu raw. Sempat kecolongan. Di awal-awal mereka berhasil memanfaatkan agresivitas dari Ethereal. Tapi ya ini Ethereal udah mulai megang kendali. Masalahnya ketika Ethereal udah megang ekonomi, di situ pelarian dalam masalah. Karena ya Ethereal bisa buy terus-terusan. Pelarian harus punya breakthrough di sini. At least dapetin angka dulu. Berturut-turut untuk buat Ethereal miskin. Dan nice pick banget dari Ransky, lu lihat. Ini orang Astra sakit banget tembakannya. Raw pick operator loh itu. Fluffy pakai operator di raw pick kayak begitu. Dan sekarang 4 lawan 5. Masalahnya ini kalau kita lihat full house dari Ethereal punya 4 ultimate. Wall yang cukup menarik dipertontonkan oleh Ethereal ke arah B main. Sekarang pelarian bakal melakukan rotasi dan Resurrection keluar. Fluffy bakal hidup kembali. Dan side B bakal di lockdown. Masalahnya Mijay juga punya lockdown untuk melakukan retake, punya Cosmic Divide pula. Dan di sini Rendra membuka Gravity Well untuk mendelay waktu selama mungkin. Bakal terkena stun pula di sini Suga. Spike masih belum bisa di-plan. Dan itu dia Cosmic Divide dibuka, lockdown juga dibuka. Mempersulit jalur evakuasi. Suga dengan showstoppernya mampu mendapatkan 1 kill. Dan bakal terkena slow or tapi Mijay lari-lari Slonong Boy. Dan Kazu mampu mendapatkan 1 kill dengan showstopper. 2 lawan 3, ada heal dari seorang Biors. Satu pemain dari arah backside bakal menahan. Dengan satchel off position dan tentunya tidak bisa. 5-3, pelarian berhasil mendapatkan 1 angka lagi. Terlalu terburu-buru dari Ethereal. Mereka udah buka lockdown, mereka udah punya Cosmic Divide, tapi mereka belum regroup untuk melakukan retake. Mereka punya banyak banget waktu untuk menginisiasi retake dengan lebih rapi sebenarnya. Ya, tapi tadi penggunaan utility-nya bagus juga sih dari Volkswagen. Gue gak tahu apakah dia ngehancurin lockdown apa enggak tadi. Karena gue sempat ngelihat dia masih punya aftershock. Jadi mungkin dari tim Ethereal dia menyadari hal tersebut. Dan terlalu overpick tadi, untungnya Suga. Memang pemain yang bisa diandalkan untuk tim pelarian. Berhasil untuk mendapatkan triple kill yang sangat berharga di ronde tersebut. Dan menambahkan 1 angka ke scoreboard. 5-3 skor sementara. Dan sekarang dari tim pelarian mereka akan segera menuju ke arah side B. Di mana Biors akan menahan menggunakan Marshall saja. Dash in dari Snake Eye. Begitu pula ada sebuah satchel in juga. Snake Eye mampu mendapatkan Biors tanpa ada refract potential sama sekali. 4 melawan 5. Sekarang sekali lagi retake harus dilakukan oleh pemain-pemain dari Ethereal. Mid sudah mereka clear kali ini. 4-4-nya akan datang dari arah B main. Di mana ada Aldermoot yang akan langsung dihancurkan oleh Rendra. Bakal di-expect kali ini tentunya Mijay pun akan segera maju. 4-4-nya smoke mulai dibuka, begitu pula Pain Shells. Tapi tidak ada yang menghentikan mereka. Mijay memang mampu mendapatkan 1 kill. Tapi untungnya dari tim pelarian dengan informasi pasti yang telah mereka dapatkan langsung menumbangkan pemain-pemain Ethereal yang datang dari arah B main. 5-4. Tim pelarian mulai mendapatkan asah mereka kembali di map split, map pilihan mereka. Wah, ini mulai imbang nih, mulai imbang. Mulai dikejar dan ekonomi udah mulai dipegang oleh tim pelarian. Ethereal tadi ronde Eco, sekarang mereka bisa buy 10 kill untuk Mijay sekarang. Pelarian udah mulai berani gerasak gerusuk dan dari Ethereal sendiri udah mulai kena punish ya. Karena mereka bermain dengan mengandalkan aim mereka sendiri juga. Banyak banget angle agresif yang mereka pegang. Sekarang pelarian main udah lebih
numpuk. Mereka udah lebih mengandalkan refrag dan ini menjadi masalah bagi Ethereal kalau mereka nggak sadar dengan cepat. Dan lihat terkena, dikejar Bumbon, untungnya bisa ngungsi. Tapi Senekai langsung ngincer Mijay yang terkena Rolling Thunder. 4 lawan 5 sekarang. Lihat betapa cepatnya tim pelarian masuk. Bumbot keluarkan untuk mengusir Hell. Dan sekarang Biors masih menunggu. Dengan Judge, Biors nggak mampu mendapatkan kill. Ada flash ke arah Heaven. Dan sekarang 3 lawan 4. Rendra punya Cosmic Divide. Dan itu satu yang bisa dia pakai. Pain Shells ke arah backside. Mungkin mendapatkan kill dari seorang Kazu. 1 lawan 3 sekarang. Cosmic Divide ini bakal memaksa tim pelarian mau nggak mau harus mendekat. Dan kayaknya bakal dipancing. Dan mampu mendapatkan 1 kill. 2 kill di sini dari seorang Rendra. Apakah mampu melakukan clutch? Tapi dia justru keluar di posisi yang buruk dan Ransky mampu mendapatkan kill terakhir. 5 sama Ethereal. Perlahan tapi pasti mulai termakan oleh senjatanya sendiri, yaitu agresivitas. Yap, ini dari tim Ethereal mereka udah mulai takabur momentos nggak sih? Kayak ngepik, main kayak seperti apa yang terjadi di map Aizen. Sementara dari tim pelarian, mereka tetap ngejaga composure mereka, tetap ngejaga mental mereka. Sehingga mereka bisa menangin round demi round, round by round mereka lalui dengan mungkin clutch-clutch gila yang didapetin oleh Foxlore, 1 HP clutch, ada clutch dengan 1 melawan 1 tadi melawan Rendra, berhasil dia mainkan tanpa kesalahan sama sekali. Dan sekarang Ethereal, mereka malah berada di posisi yang patut dipertanyakan di sini. Tidak berhasil untuk melakukan retake demi retake, side B nggak bisa mereka hold sama sekali tadi. Terlalu sulit dengan gempuran maju yang dilakukan oleh tim pelarian. Karena memang mereka menggunakan agent setup yang bagus di sini. Ada flasher, ada 2 duelist, jadi ada refrag potensial yang besar dari Suga dan juga Senekai. Dan bisa ngambil angle-angle yang bisa diambil. Karena tadi Foxlore yang ngeluarin Rolling Thunder bisa di follow up juga sama Senekai karena dia punya dash. Jadi dari tim pelarian, mereka tentu untuk sejauh ini bisa bertanggung jawab atas map pilihan mereka. Sementara dari Ethereal tentunya mereka harus segera kembali mendapatkan composure mereka. Iya, ini jelas pelarian udah mulai bisa nge-counter. Agresivitas udah mulai bisa nge-punish Ethereal yang bermain terlalu sendiri. Dan ini mulai kelihatan buruk buat Ethereal. Tapi kalau Fluffy bisa dapetin headshot itu ke semua pemain pelarian ya kelar juga sih. Memang kita lihat 1 kepala udah berhasil dia dapatkan. Kita tahu empower dari Ethereal harusnya di atas kertas lebih diuntungkan. Dan Pain Shells yang tidak begitu efektif nampaknya. Juga udah dapetin Heaven As. Langsung bermain dengan sangat agresif. Mijay mampu dapetin 1. Tapi langsung refrag. Fluffy juga mampu mendapatkan kill. Foxlore udah ketahuan posisinya. Ethereal harus tahu kapan harus ngerem. Karena kalau misalkan tadi di gaspol lagi jelas mereka nggak punya keunggulan senjata, mereka harus main bareng. 4 lawan 2 sekarang dan mereka udah tahu ini pemain-pemain pelarian udah pasti ke B. Mereka udah tinggal memanfaatkan informasi ini, bermain lebih sabar karena udah ketahuan jalan dari tim pelarian. Sementara dari tim pelarian mereka unggul senjata tapi nggak unggul jumlah pemain. Fluffy sendiri sesuatu yang tidak gue duga akan bilang dia menahan angle ini dengan sangat sabar. Dan ada flash yang bagus banget. Berhasil melakukan 1, tidak dicek. Dan nice flick dari Ransky. This guy is on fire. Dan tiba-tiba saja menjadi 2 lawan 2. 14 detik. Rendra punya star untuk menggagalkan plan ini. Tapi dipick oleh Biors. Dan Gravity Well-nya pun entah kemana. Oh no. Dan dipick oleh Ransky. Tiba-tiba saja menjadi 1 lawan 1. Apakah Foxlore akan mampu melakukan clutch sekali lagi? Loh, dibuka jadi smoke dan bakal... Oh my god, this round! Foxlore sekali lagi mendapatkan clutchnya. Wah, itu... Yep, gila, itu ronde tadi basically sums up this whole match sih. Banyak banget blunder yang dilakukan. Entah mereka ini andaikan ada komunikasi yang lebih baik aja dari kedua tim ini, mereka bisa banget dengan raw skill yang mereka miliki menjadi tim yang lebih bagus lagi. Karena tadi kita lihat ada yang satu lagi naruh Gravity Well, yang satu ngepick, terus yang satu udah crossfire nih, udah di plan, udah tinggal nunggu orang turun aja.
dia ngepick dan itu hampir aja membuat pelarian kalah 1 angka tadi. Ada Nano Swarm dan juga Pain Shields kali ini yang akan menahan laju tim pelarian. Tapi side sendiri sudah berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari tim pelarian. Retake akan dilakukan oleh tim Ethereal. Sekarang mereka nggak akan gerasak gerusuk. Mereka akan menunggu utility demi utility untuk dikeluarkan kali ini. Ada Boombot yang dikeluarkan. Tapi Cosmic Divide akan menahan pergerakan pemain-pemain dari tim Ethereal. Sekai mampu mendapatkan 1 kill. Refrag terus terjadi. Tapi ada Showstopper yang dikeluarkan oleh Suga. Mampu mendapatkan Biors 3 melawan 3 sekarang. Tapi Foxlord, the man is on fire. Dan Sekai mampu mendapatkan kill. Dan ternyata Blazestorm akan dikeluarkan. Triple kill berhasil dia bukukan dan 1 angka lagi untuk tim pelarian 7-5. Tim pelarian membawa angin positif di first half kita kali ini di map split. Asli ini sih nggak, ini sih pelarian gue suka banget adaptasi mereka. Belajar dari map pertama di mana mereka cuma digas-gas doang. Sekarang mereka main lebih rapat. Ethereal sekarang akan mengisi posisi defense di mana pelarian sekarang bakal attack. Nah, ini dia bakal jadi ujian utamanya. Harusnya bentar. Bukannya harusnya Ethereal yang attack ya? Kayaknya belum diganti sih ya. Kayaknya Ethereal bakal jadi attacker dan disitulah kekuatan dua tim ini akan terlihat lebih bersinar ya menurut gua karena dua-duanya suka-suka sama gerasak gerusuk sih. Dan ada technical pause nampaknya dari pelarian dari Ethereal sendiri. Ya, kita lihat aja. Apakah mereka bisa melakukan apa yang mereka lakukan di first map. Tapi yang jelas sekarang Ethereal mereka attacking side kan ya harusnya ya kalau gue nggak salah. Sementara dari tim pelarian akan bermain di defender side. Dengan skor 5-7 di first half. Jelas dengan permainan yang bisa dibilang serupa ya. Attacking side nih bakal lebih diunggulkan untuk masing-masing tim walaupun ini mapnya defender side, cuman ya kita lihat aja. Thank you banget Albert buat analisis singkatnya. Nampaknya technical issue sudah selesai dan kita akan memasuki second half di sini. 5-7 skor sementara pistol round. Ya ini kayaknya maaf ya guys, Judinya mungkin masih ada ketuker dan tiba-tiba saja Tarkam lagi di mid. Dari Sekai mampu mendapatkan 1 kill tapi Kazu spray through the smoke mampu mendapatkan 1 dan tiba-tiba saja Ethereal mampu mendapatkan kill-killnya agak tiba-tiba saja. Oke, Kashmir bentar ini. Yes, tiba-tiba Kashmir tersisa. Oke, warnanya baru ganti guys. Oke, otak agak loading nih tadi nih. Agak loading nih otak nih kayak oke, itu dia. Iya, tapi ini udah mulai kelihatan gak sih line up yang dilakukan oleh pelarian ini mulai kelihatan nih ketika menjadi defender itu lebih sulit dibandingkan ketika mereka bermain sebagai attacker tadi. Dan kelihatan dari arah mid dia nggak punya slow, nggak punya wall yang bisa nahan pergerakan pemain-pemain dari Ethereal yang langsung gerasak gerusuk ngeluarin pain shells itu nggak bisa ditahan sama sekali, nggak ada heal yang bisa dilakukan, itu bakal ngaruh banget. Dan sekarang dari tim pelarian mereka akan melakukan gambling dari arah A main 5-5-nya di mana dari tim Ethereal ternyata mereka akan menuju ke arah yang berbeda mid. Akan mereka ambil kali ini Boombot yang akan jadi garda terdepan. Fluffy langsung ngedash dan Pain Shells pun dibuka dan mereka akan melihat side yang kosong melompong kali ini. Mana dari tim pelarian tentunya mereka harus melakukan retake. It's a do or die untuk ronde kali ini. Ya ini lagi coba di sweeping sama tim pelarian. Ethereal sendiri mampu mendapatkan free plant dari arah side-nya dan kayaknya bakal tukeran side lagi-lagi. Pelarian yang bakal mencoba melakukan retake dari arah B main dan terkena alarm bot. Udah ketahuan MJ akan menjadi halangan pertama. Mampu mendapatkan 1 kill free fire dari MJ dan nah lo. Observer pun bingung, kita pun bingung dan tiba-tiba Foxlord pun gua jamin juga bingung di posisi itu, nggak bisa berbuat banyak. 7 sama. Ethereal berhasil memenangkan pistol round dan menyamakan skor. Ya itu lagi-lagi ronde yang cepat dilakukan oleh kedua tim. Dari pelarian sendiri mereka udah dapet basicnya sih tadi. Mereka emang nggak upgrade apa-apa sama sekali, mereka nggak melakukan investasi apapun. Jadi tentunya mereka hanya bermain satu unit tadi. Tapi sayangnya dari tim Ethereal mereka juga cukup disiplin. Masih mereka perlihatkan
Jadi informasi jelas sudah didapatkan bahwa semua pemain dari pelarian itu berada dari arah tim main. Ini adalah ronde sesungguhnya sekarang di mana tim pelarian mereka akan menggunakan senjata yang significantly better dibandingkan dengan pemain-pemain Ethereal. Suga akan menahan dari arah mail room menggunakan senjata Judge kali ini di jarak yang cukup dekat di mana Kazu akan jadi garda terdepan. Bumbot tentunya akan sangat diandalkan di situasi seperti ini. Dari Kashmir pun sudah tertag. Masih bisa menahan tentunya dari arah Heaven Turret. Dan Bumbotnya miss. Ada sebuah stun yang dikeluarkan. Suga masih belum terreveal posisinya di bait dengan sebuah turret di sana. Gak bakal dicek sama sekali. Rendra pun harus tumbang. Tapi masih ada satu pemain ternyata tidak. Kashmir dan juga Foxlore begitu bola Dekai yang mampu menyapu bersih pemain-pemain Ethereal dan bahkan Flawless akan dipersembahkan oleh tim pelarian di ronde kali ini. 8-7 tim Ethereal tidak mampu mendapatkan apapun di ronde tersebut. Ya, itu tadi big blunder dilakukan oleh Rendra. Nggak ngecek corner, itu common spot banget yang akan dimainkan oleh Raze di split ya. Pakai Judge itu udah pasti kalau nggak dicek bakal jadi devastating banget. Apalagi Bumbotnya tadi miss. Itu SOP-nya harusnya ketika masuk langsung lihat kanan. Dan sayangnya ronde bonus tidak bisa dimenangkan oleh Ethereal. Sementara pelarian akan mampu mendapatkan bonus round tadi, at least mengamankan ekonomi mereka, dan Ethereal akan menginvestasikan senjata yang lebih baik, tapi tentu dengan signature move-nya yaitu Gerasak Gerusuk Gaming. Langsung masuk ke arah side Fluffy dari arah elbow. Kazu mampu mendapatkan kill. Gaspol langsung ke arah screen sambil di wall. Masih nggak kena. What? Oh my god. Itu Fluffy mampu mendapatkan satu kill yang entah gimana caranya didapetin kill tersebut. Dan Bumbot ke arah elbow yang lagi-lagi mantul keluar. 2 lawan 4. Suga dan juga Ranski. Ada 2 star yang dimiliki oleh Ranski. Dan Suga dapetin 1. Kazu mencoba untuk ngepick yang agresif nampaknya tadi. Dan mencoba untuk masuk ke dalam side nampaknya. Sementara Fluffy masih nahan dari arah elbow. Sudah bakal pick sendirian sambil Ranski mencoba untuk reposition ke arah Heaven A. Dan nampaknya ini akan menjadi 1 ronde lagi. Masuk ke kantong Ethereal. Dash dong langsung dipanis lagi sama Fluffy. Quad kill 8 sama. Oke. Dan tiba-tiba imbang kembali antara 2 tim ini. 8 sama. Ya entah mengapa tadi gua ngeliat di ronde barusan, di ronde yang ke-16 ini tim pelarian somehow di detik-detik terakhir mereka kayak gak punya game plan. Tadi antara Suga dan juga Ranski, gue kira mereka berdua mau nge-save. Tapi ternyata Suga nge-dry pick sendirian tanpa mendapatkan apapun. Begitu pula Ranski, dia gak nge-save. Malah dia masih nahan dari arah Heaven A. Dan sekarang dari pelarian sendiri Ranski harus menggunakan light shields. Begitu plus Dekai, untungnya dia masih bisa menggunakan operator di ronde kali ini. Namun dari tim Ethereal, mereka akan langsung melakukan rasa sekali lagi side A kali ini yang akan mereka hit, di mana masih ada beberapa utility dari Killjoy yang masih bisa menahan, tapi Fluffy akan langsung press in menggunakan Blade Storm-nya. Lagi-lagi terpukul mundur Shorty akan dia gunakan, dan Suga yang akan jadi korban. Begitu pula Foxlore dengan Blade Storm yang dimiliki oleh Fluffy. Mijay dan juga Kazu bahkan mendapatkan kill dari 2 arah yang berbeda, menyisakan Ranski seorang diri melawan 4 pemain yang masih aktif di dalam server. Dan Rendra yang akan menutup ronde tersebut bagi tim Ethereal. Sekali lagi permainan yang begitu cepat diperlihatkan. Gua speechless gua ngelihat Fluffy tadi masuk smoke pakai shorty, habis ngekill buka Blade Storm-nya lagi. Gak pernah gua ngelihat movement kayak gitu, sumpah. Itu udah di smoke, timnya udah dapet side, nggak pakai support loh, gas pakai shorty, pas smoke-nya abis pula. Ya ampun, ini pertandingan gila sih menurut gua. Ini show off mechanical skill yang dimiliki oleh kedua tim. Masalahnya sekarang Ethereal udah mulai menunjukkan kecepatan mereka kembali, tapi Suga akan mampu mendapatkan 1 headshot ke arah Mijay. 4 lawan 4 sekarang. Kalau misalkan kita lihat punya showstopper tapi tertek ke 36 HP. Masih coba jumping spot aja. Harusnya mereka udah tahu kalau ada Suga di sini, dan harusnya mereka tahu kalau ini ada ultimate dari Suga. Sebenarnya mereka masih bisa banget mundur, tapi kayaknya itu dia resurrection yang ingin mereka dapatkan. Dan masih ditunggu Foxlore, pengen banget ngepick, dan ada lockdown. Mau nggak mau ini bakal mengusir pemain-pemain yang ada di side.
Tapi backside masih bisa banget diisi. Boombot dari Suga akan mencoba untuk menahan push dari Ethereal ke arah side. Tapi Satchel in ke arah backside. Ya ampun, dia masih bisa hidup. Dan akhirnya Volkswagen pun tumbang. Suga di sini dengan Showstopper yang mampu mendapatkan kill ke arah Fluffy. Entah gimana ceritanya itu Kazu bisa bertahan hidup di backside. Dan di sini langsung pakai klasik Mijay dapetin kill Kashmir. Satu lawan 3 udah ke spot. Masa iya? Tentu tidak. 10-8 Ethereal kembali mendapatkan satu angka lagi. Itu Kazu dapat boost dari Rolling Thunder karena dia mentalnya. Gue gak ngerti sih. Gue gak ngerti tuh Foxlor. Gue gak ngerti sih. Replay please. Itu dia pusing loh tadi, concussed kan karena Iya. Rolling Thunder. Kok dia bisa hidup Tapi sih? masih Nih, bisa nih, dapetin tuh. kill. Oh, udah fokus Itu- ngeliatin mading si Volkslore. Lu tau gak sih, itu Foxlor dia dijepit dari dua arah yang berbeda Iya loh. itu udah Depan belakang. maju kena, itu depan belakang kena itu. Ya ampun. Pusing sih pusing, tapi ditembakin dari dua arah. Udah terlalu sulit sih tadi bagi Foxlor. 10-8 tim pelarian. Tentunya ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk menambahkan angka dan juga menambahkan asa mereka. Tapi kontak akan dimainkan oleh Ethereal kali ini. Gak ada yang sadar sama sekali dan tiba-tiba Rensky harus tumbang. Kezu bahkan sudah mengambil angle yang sangat deep dari arah spawn. Rendra bahkan sudah menjaga dari arah Heaven. Dan ini benar-benar oblivious dari pemain pelarian Mijay, bahkan langsung mendapatkan 2 kill dan bahkan yang ketiga itu the range dari Mijay. 3 kill berhasil didapatkan dan 11-8. Buset. Ini gila sih, dia kontak loh ke arah side. Ini Gak ya, keluarin util sama sekali. kalau misalkan tim yang mengandalkan raw mechanic skill kayak gini jadi attacker sided cuy splitnya, sumpah nggak bohong gua. Ketika lu udah unggul dari raw skillnya, lu gerasak gerusuk di attacker tuh rasanya lebih dapet karena kelihatan susah banget Ethereal di defender, tapi di attacker mereka kayak lancar banget. Sementara sama juga halnya kayak tim pelarian, mereka sulit banget buat defend karena mereka nggak punya mini games, mereka nggak punya crossfire yang bisa mereka mainkan. Ya nggak Bert? Ya nggak Bert? Jelas, enak banget kok udah Wilson ada Bella udah langsung dianalis jelas dan iya benar banget dan ini kayak pelarian mereka nggak kelihatan banyak strats yang berarti pocketnya. Ini kayak Ethereal ganti tempo, ganti punya pattern, tiba-tiba main kontak, tiba-tiba main cepat, gunain utility dan ya it's efektif. Dan Ethereal menurut gua ini udah terlalu kuat sih untuk Fluffy sendiri. Jadi pertanyaannya pelarian bagaimana mereka bisa ngepanis Fluffy aja, dia dapetin multiple kill terus. Yap, tentunya terima kasih Albert atas analisis singkatnya. Berarti PR dari tim pelarian sekarang adalah bagaimana caranya mereka bisa menahan attacking power yang dimiliki oleh tim Ethereal yang dipimpin oleh Fluffy. Begitu pula dengan Kazu dan Mijay juga yang memberikan efek dampak yang begitu besar. Snake Eye akan menggunakan Blade Storm di ronde kali ini, tapi Ethereal mereka akan menyerang ke arah side A di mana ada 3 pemain dari tim pelarian yang menjaga dari arah dalam side, namun ternyata Heaven yang akan mereka kontrol. Rendra langsung mendapatkan Kashmir di sana, langsung selonong boy masuk dalam side. Fluffy akan jadi garda terdepan, belum melihat apa-apa tiba-tiba kepala dari Foxlore langsung hilang. 3 melawan 5 sekarang masih ada Suga dari arah dalam side, memang mampu untuk mendapatkan 1 kill. Pemain dari arah dalam smoke dan langsung di through the smoke karena dia nge-reveal positionnya sendiri, menyisakan Snake Eye dan juga Rensky. Memang Snake Eye memiliki Blade Storm dan dia mampu mendapatkan kill ke arah Kazu. At least 1 PR sudah selesai dari Snake Eye kali ini, membuat pertandingan menjadi 2 melawan 3. Ya ini, oh pisaunya udah dengeran tuh dan Snake Eye tiba-tiba dari belakang tapi Fluffy ikut. Dan sekarang menjadi 1v1. Snake Eye versus Fluffy. Fluffy datang, war swing langsung headshot. My goodness me, ini orang sakit banget sumpah. Gila sih ini orang tajam banget. Lu lihat gak sih tadi kill pertamanya di side, dia lari pakai vandal, headshot bro. Ini nih. Lari. Kelihatannya tuh kayak lari karena dia strafingnya tuh pas banget ketika ngelihat pala, strafe-nya itu pas banget berhenti. Dan ini juga nice play banget dari Biors untuk nge-outplay ya itu. Dia fake plan keluar baru ngeplan lagi. Dan Snake Eye mencoba segala-galanya tapi masih belum cukup. Tiba-tiba aja match point. Tim pelarian yang begitu meyakinkan di first half berhasil dikejar oleh Ethereal. Dan oh no,
Miss the shot dari Snekai. Operatornya tidak membuahkan hasil. Bakal coba di pick, Boombotnya ngejar dan bakal nge-tag ke 29 HP. Dan langsung gaspol kembali. Fluffy ngecek ke arah Tetris. Dan sekarang menjadi 4 lawan 4. Ada wall dan lockdown dikeluarkan oleh Kashmir. Tapi Spike harusnya sempat untuk di-plan. Dan bakal main post plan sekarang dari Ethereal. 4 lawan 4. Bloodstorm dimiliki oleh Fluffy dan ini bisa banget di-spam dari jauh. Dan lihat Fluffy udah nyaman banget posisinya. Masalahnya ada operator dari Snake Eye. Dan sekarang bakal dijaga kuat. Mijay entah dari mana juga mampu mendapatkan kill. Ternyata dari arah Heaven ada Mijay. Dan Suga tidak akan mampu berbuat banyak. Ethereal akan menjadi tim terakhir yang memastikan 1 slot tersisa di playoff. Dan lagi-lagi Dasi Pramuka